Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat GERD, Anxiety, dan Psikosomatis. Dimanapun kalian berada, seperti biasa, kembali lagi dengan saya dalam channel seputaran asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatis. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat GERD, Anxiety, seperti biasa, saya doakan kalian lagi, semoga 1001 sensasi yang kalian rasakan di badan ini berangsur membaik, berangsur hilang, dan insya Allah kalian bisa sampai sembuh. Amin. Bagi kalian yang baru menemukan channel saya mengajak kepada kalian sama-sama di sini dengan saya sharing kita seputaran GERD Anxiety ini, dan apalagi bagi kalian yang sudah mempunyai banyak sekali pengalaman ya teman-teman ya. Karena ada di sini itu udah kayak sepuh ya, udah sepuhnya ya. Jadi kalian bisa share di kolom komentar seputaran pengalaman kalian teman-teman ya. Jadi kalian bisa membagikan pengalaman kalian, menceritakan pengalaman kalian di kolom komentar kepada teman-teman kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang baru terkena asam lambung GERD ini, sekitaran mungkin baru hitungan bulanan, ini masih sangat atau 1 tahun itu termasuk masih waktu yang baru sebentar ya, dan kalian ya tentunya masih sangat membutuhkan tambahan pengetahuan ya. Jadi bagi para sepuh nih yang sudah bertahun-tahun berkecimpung dengan dunia asam lambung GERD Anxiety ini, silakan ceritakan ya teman-teman ya di kolom komentar, dan tips-tips dan caranya juga supaya saudara-saudara kita ini juga bisa mendapatkan pencerahan ya, atau pengetahuan tentang keluar dari persoalan ini. Nah, Bapak Ibu sobat GERD, Anxiety, dan Psikosomatis, yang bagi kalian itu mempunyai masalah peradangan atau sudah endoskopi nih ya, tiba-tiba dokter bilang mungkin hasil diagnosanya ada peradangan atau tukak, ya sembuhkan dulu ya lambungnya dengan cara tetap menjaga pola makannya dengan baik, dengan cara tetap menjaga pola pikirnya dengan baik, bagaimana bisa menjaga sifatnya teman-teman ya. Nah, sifat ini karena juga menjadi penunjang ya, penunjang kita sembuh ya. Walaupun kita sering berobat, walaupun kita sering olahraga, bagaimana kita berupaya untuk menjaga makan, menjaga pikir, tapi kita masih suka emosi, masih suka baperan ya, masih suka menyimpan dendam, atau masih ada yang belum selesai dengan persoalan hati kita ya, masih ada hal-hal yang belum terselesaikan lah, entah itu persoalan di antara sesama teman, sesama rekan kerja, sesama saudara, atau bahkan mungkin sesama suami istri nih ya. Nah, itu harus diselesaikan teman-teman. Itu juga berpengaruh pada progres kesembuhan kita. Nah, teman-teman sahabat GERD, Anxiety, dan Psikosomatis, ada ya saya baca komentar itu katanya saya itu, Bang, kalau saya lihat kayaknya abangnya belum sembuh 100%. Ya, saya sudah katakan ya di video-video saya sebelumnya ya, saya memang belum 100% teman-teman ya. Jadi kalau untuk mempresentasikan sembuh total itu ya saya juga nggak berani teman-teman ya, karena saya sudah melihat banyak sekali nih teman-teman ya, orang yang sudah sembuh total itu teman-teman, kambuhnya itu mudah sekali teman-teman ya, sangat mudah kambuh. Walaupun mereka tahu apa yang harus mereka lakukan lagi, tapi untuk kambuhnya itu sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi di kita nih harus benar-benar menjaga situasi dan kondisi ini agar tetap stabil teman-teman ya, dimanapun kita berada. Jadi untuk mempresentasikan 100% itu saya kebingungan teman-teman ya, karena kalau mau lihat dari aktivitas, walaupun sudah normal aktivitasnya, udah bisa kerja, pergi pagi pulang malam, udah bisa olahraga, udah bisa sosialisasi, nggak ada takut-takut mandi, takut melayat, takut dengar berita duka, takut sholat, takut dan lain yang aneh-aneh itu ya. Walaupun ini udah benar-benar nggak ada teman-teman, tapi kita ini teman-teman dalam suatu kondisi dan keadaan itu bisa saja kita
kena impactnya teman-teman ya, mungkin dari lingkungan. Tekanan eksternal itu sangat mempengaruhi kapan dan dimanapun itu teman-teman, bisa membuat kita kumat ya, walaupun nggak akan separah yang awal-awal kita masih awam ya teman-teman, itu tuh bisa aja datang lagi teman-teman ya. Dan bagaimana cara kita mengatasinya, memang kita sudah dibekali dengan pengetahuan itu teman-teman, seperti itu. Bagi teman-teman sobat GERD Anxiety, kalau ditanya lagi kepada saya ya, yang jelas ya, saya memang kalau mau bandingkan dengan kondisi prima dulu ya, waktu sebelum terkena asam lambung, GERD Anxiety dan psikosomatis ini emang berbeda teman-teman ya, berbeda ya, jauh lebih prima yang dulu ya teman-teman ya. Nah ya itu faktanya teman-teman. Tapi kalau mau dilihat lagi dengan kondisi kita yang waktu lagi parah-parahnya asam lambung GERD ini teman-teman ya, itu benar-benar nggak bisa ya, udah sangat sulit lah pokoknya, kalau dibedakan jauh sekali lah dengan sekarang ya teman-teman ya. Nah itu tuh yang bisa saya gambarkan ke kalian. Nah dengan adanya channel ini teman-teman, saya membagi tips dan cara juga yang saya lakukan agar teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang sudah subscribe channel saya terima kasih banyak. Yang suka menonton video saya ucapkan terima kasih teman-teman. Dan karena itu tuh membuat saya juga jadi lebih semangat lagi ya, membagikan tips-tips dan cara untuk saya bagaimana mengatasinya teman-teman. Orang asam lambung GERD ini teman-teman sangat membutuhkan sekali afirmasi, motivasi yang sangat positif teman-teman. Jadi ini itu bisa mendorong mood kita kembali untuk kita bisa tetap semangat dan tidak berputus asa dengan penyakit ini. Nah manakala kita teman-teman tidak mengasah pikiran kita, tidak menambah mental kita, mengupgrade mental kita teman-teman, ini juga akan menghambat progres kesembuhan kita teman-teman. Karena ketika suasana di sekeliling kita tidak mendukung dengan sakit kita, bahkan ada yang bodoh amat, ada yang tidak mau tahu ya, di sini saya bisa menjadi teman kalian yang mengerti dengan keadaan kalian teman-teman, Bapak Ibu. Di sini saya bisa menjadi sahabat kalian yang bisa peduli atau tahu, mengerti dengan kondisi kalian, dan saya menceritakan juga berdasarkan pengalaman. Dan itu akan membuat bahwa kalian itu teman-teman, Bapak Ibu, tidak sendiri ya, tidak sendiri, dan kalian harus semangat ya, harus semangat bahwa penyakit ini itu bukan penyakit yang berbahaya, dan bahwa asam lambung GERD Anxiety ini tuh bisa sembuh. Dan ini itu teman-teman, kita itu 80%-nya itu diganggu karena sensasi yang itu bersumbernya dari pikiran kita teman-teman ya. 20%-nya atau bisa 70-30 itu berbeda ya setiap orang teman-teman. Tapi pada intinya pikiran itu memang sangat mendominasi teman-teman di asam lambung GERD Anxiety ini ya. Walaupun pada dasarnya kita memang terdapat peradangan atau gastritis atau tukak bagi sebagian orang yang sudah didiagnosis teman-teman. Seperti itu ya sahabat GERD Anxiety dan psikosomatis. Jadi bagi kita yang mengalami penyakit asam lambung GERD Anxiety dan psikosomatis ini, kita tidak perlu takut, tidak perlu panik teman-teman ya. Ya, dirasa sensasi yang muncul di perut, dirasa sensasi yang muncul di badan, entah itu kebanyakan ini teman-teman ya, apalagi jantung berdebar ini. Jantung berdebar ini itu yang sering sekali membuat orang itu akan merasakan panik, ketakutan, dan rasa penasaran dengan kesehatan jantungnya teman-teman ya. Dan ada yang sampai bertanya-tanya apakah dia harus EKG teman-teman ya. Ya jadi bagi kalian yang memang punya uang, kalau mau EKG ya silakan ya teman-teman ya, untuk menghilangkan rasa penasaran itu ya. Saya sebenarnya juga sudah menjelaskan karena itu juga bagian dari gangguan lambung ya. Nah 1001 sensasi yang ada di badan itu teman-teman,
tidak hanya masalah organ yang ada di dalam, ini juga sensasi lambung ini bisa sampai kemana-mana ya teman-teman ya, sampai keluar teman-teman, ke rambut rontok untuk perempuan ya teman-teman. Ini juga bisa sampai ke kuku nih di kuku ini teman-teman ya, itu bisa sampai patah, mudah sekali patah ya, di bagian kulit akan lebih kering, ya sensasinya bisa kemana-mana teman-teman. Nah, bagi kalian teman-teman sahabat GERD, anxiety dan psikosomatis yang merasakan sensasi-sensasi ini, itu sudah kalian positif aja bahwa ini tuh murni lambung ya. Apalagi kalian sudah periksakan, kalian dokter bilang ini lambung, ya udah kalian jangan ngeyel teman-teman ya. Jangan sotoy ya, saya nih kayaknya jantung, ya saya nih kayaknya asma nih, saya ini kayaknya ini, karena nggak usah sotoy teman-teman ya. Kalau kalian didiagnosa lambung, ya udah lambung teman-teman ya, jangan lagi saya kayaknya ini, saya kayaknya itu, kok saya ada rasa ini, ada itu ya. Memang ya kepo, sifat kepo ini teman-teman itu sangat wajar dialami oleh penderita asam lambung GERD, anxiety, karena saya awalnya dulu gitu juga teman-teman ya, nggak percaya diagnosa dari dokter itu. Wah, ini dokternya ngada-ngada ini yang saya rasakan seperti ini, kok katanya lambung. Nah ini kan aneh ya, tapi ya memang seperti itu karena kita nggak tahu nggak tahu ilmunya teman-teman ya. Jadi menurut saya penyakit satu-satunya yang mempunyai 1001 sensasi rasa itu teman-teman hanya asam lambung ini. Jadi hanya asam lambung ini yang mempunyai sensasi yang paling bernano-nano itu teman-teman ya. Nggak ada penyakit lain selain asam lambung ini teman-teman. Ditambah lagi dengan ya, karena sudah ada kombinasi antara lambung dan pikiran, makanya sensasinya bisa sebanyak itu teman-teman ya. Jadi itu kayak aneh aja ini penyakit ini teman-teman ya. Dan sudah, kalian tidak usah khawatir ya. Ini sudah para spesialisnya juga bilang ini tuh nggak berbahaya teman-teman. Ini tuh bisa sembuh. Untuk resiko terjadinya M itu teman-teman ya sangat minim lah. Dia nggak bisa hanya dengan satu jenis penyakit itu saja teman-teman ya. Tapi teman-teman ya, kalau bicara masalah M ya, kita ya itu urusan Tuhan lah ya. Jadi kita berpositif aja teman-teman, berpikirnya positif aja ya. Tuhan nggak butuh Anda kena lambung dulu kalau mau dimatikan ya. Tuhan nggak butuh Anda kena anxiety dulu kalau mau dimatikan ya. Disehat pun Anda, kalau memang waktunya ya udah waktunya, ya kan teman-teman ya. Jadi nggak ada artinya nggak ada alasan bagi Tuhan harus sakit lambung dulu untuk ya. Tapi kita positive thinking aja, dengan adanya penyakit ini itu pasti hidup Anda jadi berkualitas ya kan. Walaupun ya kita diganggu setiap hari dengan sensasi-sensasi, walaupun kita diganggu setiap hari dengan perasaan tidak nyaman, tapi pola pikir kita teman-teman akan berubah drastis ya. Yang tadinya nggak bisa menjaga pola makan, yang tadinya nggak bisa menjaga pola pikir, yang tadinya nggak bisa menjaga pola sifat kita, ini teman-teman setelah mendapatkan penyakit ini kita jadi lebih care lagi, lebih peduli lagi, lebih cinta lagi dengan diri kita. Itu bukti daripada kualitas hidup kita teman-teman lebih meningkat, dan itu sangat positif sekali teman-teman. Jadi nggak selamanya penyakit ini tuh negatif ya, tergantung kita cara menyikapinya seperti apa. Nah teman-teman, itu juga bukti kalau kalian itu masih menjadi manusia terpilih ya dari sekian banyak orang. Kenapa harus Anda, kenapa harus saya ya, karena kita ini orang-orang yang terpilih teman-teman, untuk bagaimana Tuhan itu mau kita mendapatkan kualitas hidup yang baik seperti itu ya. Tetap kita juga harus berkaca pada kesalahan-kesalahan kita, bahwa kita ini juga adalah karena kesalahan-kesalahan kita yang harus kita perbaiki, dan itu karena Tuhan sayang ke kita diuji nih dengan penyakit ini, akhirnya meningkat kualitas hidup kita gitu teman-teman ya. Nah
Bapak Ibu, teman-teman, sahabat GERD, anxiety dan psikosomatis, jadi kalian harus tetap semangat dalam berikhtiar untuk sembuh ya. Jadi nggak usah lagi teman-teman kalian ada yang punya niatan untuk ke paranormal ya. Kalau kalian ini kena santet, kena guna-guna, itu enggak ya teman-teman ya. Kalian memang hanya asam lambung, GERD, dan apa namanya, anxiety-nya teman-teman yang sudah harus diperbaiki lagi gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama santet-santet teman-teman ya. Karena memang orang yang merasa penyakit ini tuh karena pindah-pindah ya. Jadi yang bagi dia yang baru pertama terkena itu bisa saja dia menganggap ini tuh karena disantet ya teman-teman ya. Akhirnya larinya ke alternatif dukun, dan ya udah dimintai bayaran yang nggak sedikit, mana disuruh berbuat syirik, yang dituduh orang yang tidak melakukan, akhirnya kita jadi berprasangka buruk lagi ya. Apalagi kalau yang diponis orang, katanya orang yang di sekeliling kita, biasanya kayak gitu teman-teman ya. Ini orang yang santet kami ini nggak jauh nih dari, akhirnya kita jadi pikirannya yang aneh-aneh, yang prasangka buruk ke orang-orang yang ada di sekeliling kita. Padahal ini adalah mental dan murni karena kebiasaan buruk kita yang harus kita rubah teman-teman. Jadi seperti itu. Dan ini tuh tidak berbahaya ya, di luar sana banyak sekali yang sembuh teman-teman ya. Nggak usah takut, nggak usah panik. Karena ini tuh mudah saja ya. Yang penting kalian setiap hari punya semangat yang tinggi, punya mental kalian upgrade dan latihan, jaga pola makan bagi yang punya gastritis dan tukak. Bagi kalian yang hanya murni anxiety ya silakan makan dengan sesuai yang kalian mau, tapi ingat teman-teman jangan berlebihan. Kalian juga harus senantiasa bisa berbagi waktu dengan waktu olahraga kalian dan waktu ibadah kalian ya teman-teman ya. Ya jadi seperti itu aja teman-teman, nggak usah dibikin ribet lah ya. Jadi kalau waktu makannya makan ya, kalau waktu olahraga ya, waktu kalian istirahat, waktu ibadah gitu aja teman-teman ya. Nggak usah diribet-ribetin lah gitu ya. Oke teman-teman ya, jika bermanfaat buat kalian ini video saya ya, subscribe teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.